Baik, Assalamualaikum anak-anak semua, selamat pagi. Pagi. Nah, gimana nih kabar hari ini semua? Pada sehat kan? Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya. Untuk doa boleh dipimpin oleh Wulan Kurniadenti. Kepada Wulan, boleh dipersilahkan. Kepada Wulan, gimana Wulan? Mungkin terkendala jaringan, Bu. Oh, mungkin boleh digantikan oleh Christopher ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kepada teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Christopher. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya. Sebelum itu kita absen dulu dong. Ini ada berapa yang datang ya? Mulai dari Nadira Tita. Hadir, Bu. Baik, Ulan Kurnia. Ulan Kurnia kendala jaringan ini. Christopher Silitonga. Hadir, Bu. Ada 2 orang berarti ya teman kita yang datang ya. Oke, langsung saja Ibu share screen dulu ya. Ini berapa? Tasnya, oh iya, tas. Nah, baik. Untuk pelajaran kita hari ini tuh tentang tema 2 bermain di lingkunganku dan subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu benda-benda di sekitar kita. Oke, Ibu boleh minta tolong kepada teman sekalian untuk Nadira Tita boleh membacakan teks yang ada di lampiran Ibu ini. Baik, Bu. Jadi judulnya benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Nah, baik perlu kita pahami ya, berarti ada banyak jenis-jenis atau sifat-sifat benda yang kita ketahui. Yang pertama itu ada benda yang halus, ada yang kasar, dan juga ada yang basah. Nah, di sini juga sudah Ibu lampirkan ya contoh-contoh dari benda halus, kasar, ataupun basah, yaitu ada batu, yang benda kasar itu batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda basah itu air, dan contoh benda yang memiliki permukaan halus yaitu kapas, bulu, dan kertas. Ayo, ada nggak yang bisa kasih contoh satu benda lagi selain yang ada Ibu sebutkan di sini? Contoh benda kasar. Untuk Nadira Tita, satu benda yang merupakan benda yang kasar. Satu benda-benda
Kulit pohon, Bu. Di situ kan sudah ada. Apa sudah benda yang kasar? Apa sih? Apa ya? Batu bata, Bu. Nah, baik, benar ya. Batu bata. Aku terjawab. Ini kita lewatin saja yang benda basah, contohnya sudah pasti air ya. Terus kalau untuk benda yang memiliki permukaan halus, selain contoh yang ada di sini, coba Christopel sebutkan satu benda yang memiliki permukaan halus. Habisnya mau kemana? Contoh benda yang memiliki permukaan halus, Bu. Ya, selain yang ada di sini. Kemoceng, Bu. Enak enggak? Lembut. Ya untuk harga segitu lumayan. 20-an berapa tuh ya? Kemoceng. Iya. Sama dengan bulu ya. juga itu ya, kemoceng. Dada Iya, Bu. ya. 7.000 ya, Bu? Kenapa 7? Ayo sebutin Christopel. Selain itu, kemoceng itu kan bulu ya. Selain yang ada di contoh ini, sebutkan satu benda yang memiliki permukaan halus. Itu ada juga. Numpang dulu ya. Kaca, Bu. Boleh. Boleh. Aku tadi Untuk yang kedua itu boleh bantu baca ya, Christopel ya. Wujud benda. Untuk materi yang selanjutnya itu tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol tersebut. Nah, baik, untuk yang ini tentang bentuk benda atau wujud benda. Jadi kan benda itu, misalnya yang disebutkan di sini, contoh benda. Contohnya pensil nih. Pensil kita letakkan di atas kertas. Nah, jika pensil itu kita pindahkan di atas meja contohnya, pasti pensil itu akan berubah nggak bentuknya? Ayo, berubah nggak bentuknya? Pensil yang kita letakkan di atas kertas dipindahkan ke atas meja. Gimana bentuk pensilnya? Enggak berubah, Bu. Iya, pintar. Bentuk pensilnya tetap atau tidak berubah. Berbeda dengan air. Contohnya jika air itu kita masukkan ke dalam gelas. Lalu air tersebut kita masukkan ke dalam botol. Nah, bentuknya akan berubah apa enggak? Ayo, bentuknya berubah atau tidak? Berubah mengikuti tempat yang ditempati oleh air tersebut, Bu. Ya, baik, betul. Jadi air ini bentuknya akan berubah jika dia itu diletakkan di tempat yang berbeda. Kalau dia diletakkan di botol, ya bentuknya seperti botol. Namun, kalau jika dia dipindahkan ke dalam gelas, dia bentuknya menyerupai gelas. Nah, di sini Ibu kita akan belajar menyusun huruf sehingga membentuk kata-kata yang dimaksud. Tadi kan kita ada belajar tentang kasar atau halus gitu kan, mengandung air gitu. Nah, di sini kita pasangkan kata-kata, kita susun kata-katanya. Tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Nah, itu dimaksud dengan apa gitu. Ini kata-katanya masih acak ya. Ayo, yang pertama itu tidak berubah keadaan atau bentuknya. Mulai dari
Wulan Kurnia. Boleh dijawab ya Wulan? Susunan kata-kata di sebelahnya itu. Apa? Tidak berubah keadaan atau bentuknya dinamakan? Tetap. Iya, pintar, tetap. Tetap itu maksudnya tidak berubah keadaan dan bentuknya. Yang kedua itu kesat atau tidak halus. Boleh dijawab Nadira Tita? Kasar, Bu. Iya, benar, kasar. Yang ketiga itu mengandung air. Boleh dijawab Christopel? Ya, apa nih benda yang mengandung air disebut apa tuh? Masih berada di Zoom, Christopel? Oh, mungkin bisa beralih ke Nadira kita ya. Mengandung air. Susunan hurufnya itu apa Nadira kita? Basah, Bu. Iya, basah. Mungkin Nadira semua yang menjawab nih ya. Gila, Satu lagi Wulan aja. Licin, lembut, atau tidak kasar? Wulan Kurnia, boleh bantu jawab ya. Gimana Wulan? Semua terkendala jaringan ini mungkin ya. Bolehlah Nadira Tita yang menjawab. Licin, lembut, atau tidak kasar? Apa Nadira? Halus, Bu. Ya, halus. Dan terakhir, berbeda dari semula. Artinya apa tuh? Susun kata-katanya itu. Berubah, Bu. Ya, berubah. Nah, untuk memantapkan lagi tentang materi kita tadi, coba ini. Untuk menguji kepahaman istilah tabel berikut. Yang tadi sudah kita jawab. Halus. Makna dari halus itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat nih? Makna dari halus. Mungkin Christopel ya, bisa menjawab. Untuk Christopel. Bisa memiliki sifat licin, Bu. Tidak kasar. Suaranya. Boleh. Mungkin tadi nggak nengokin di situ ya. Yang kedua coba kasar. Nadira Tita boleh bantu dijawab ya. Tidak halus, Bu. Untuk Ulan kemana nih ya Ulan ya? Kok tidak muncul lagi dia? Ulan Kurnia Denti. Maaf Bu, tadi ada kendala jaringan. Baik. Untuk yang ketiga itu coba basah. Makna dari basah itu apa? Yang sudah disebutkan di materi sebelumnya. Ini mungkin harus diulang lagi nih ya, supaya Berair, dipahami. Bu. Nih, tadi Christopel sama Wulan mungkin lagi kendala jaringan. Tadi kata-kata ini sudah disusun oleh teman kita, Nadira Tita. Tidak berubah keadaan atau bentuknya. Itu tadi jawabannya tetap. Yang kedua, kesat atau tidak halus. Itu kasar. Yang ketiga itu mengandung air, basah. Yang keempat, licin, lembut, atau tidak kasar, halus. Terus yang terakhir tuh berbeda dari semula, yaitu berubah. Nah, tadi sampai basah tadi apa jawabannya Christopel? Makna dari basah?
Apa tadi Christopher? Mengandung air, Bu. Iya. Yang keempat itu tetap. Boleh Nadira Tita dijawab Nadira. Tidak berubah, Bu. Yang terakhir berubah. Untuk Uwan Kurnia, makna dari berubah tadi apa yang sudah dijelaskan di sebelah? Lupa, Bu. Yuk tadi Christopher yang tadi sudah disebutkan di sebelah. Berubah artinya itu bentuk benda itu mengalami perubahan wujud, kayak misalkan es berubah menjadi cair gitu. Untuk Nadira Tita. Berubah berarti berbeda dari wujud mula, Bu. Oh ya, itu yang lebih tepatnya ya, yang tadi sudah kita bahas di sebelah. Nah, nih, melakukan percobaan. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan pulpen, gelas, air, dan botol. Yang pertama tuh, Ibu akan meletakkan pulpen ini, nampak ya gambarnya ya, pulpen ini ke dalam botol tadi. Nih, ini kita sebelum mengakhiri pelajaran, nanti kalian dapat menyimpulkan berdasarkan percobaan yang sudah Ibu lakukan. Pulpen ini Ibu akan masukkan ke dalam botol. Nih, perhatikan bentuk dari pulpennya. Terus, Ibu akan mengambil pulpen tersebut ke dalam botol, lalu Ibu pindahkan ke dalam gelas. Ini gelas ya. Nih, Ibu pindahkan ke dalam gelas. Apa yang dapat kita lihat di sini? Bentuknya berubah atau tidak? Ibu mau kelihatan naik ke atas sedikit. Oh nih, pulpennya Ibu pindahkan lagi ke dalam gelas. Bentuknya gimana? Tidak berubah. Tidak berubah. Kemudian Ibu sudah menyiapkan air. Nah, air ini akan Ibu masukkan ke dalam gelas. Nampak ini kan? Air ini Ibu masukkan ke dalam gelas. Amati bentuknya, bentuk dari air ini. Lalu, Ibu akan memasukkan atau memindahkan air ini ke dalam botol. Nampak botolnya ini? Nampak, Bu. Nih, bentuk airnya gimana? Ada perubahan? Ada perubahan dari bentuk airnya? Tidak, Bu. Berubahlah Nadira. Tadi air yang tadi ini Ibu masukkan ke dalam gelas. Bentuknya menyerupai gelas gitu kan. Namun ketika Ibu pindahkan ke dalam botol, bentuknya itu menyerupai botol gitu. Karena dia mengisi yang dalam ruangan botol ini begitu. Nah, berdasarkan kegiatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, siapa yang dapat menyimpulkan tentang wujud atau bentuk benda yang sudah Ibu praktekkan tadi? Christopher, boleh Christopher disebutkan yang sudah Ibu praktekkan tadi? Mungkin dari hasil percobaan itu saya dapat menyimpulkan, Bu, bahwasannya ketika bahwa perubahan dari wujud benda itu dapat terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya itu oleh suatu pengaruh dari faktor lain, benda lain gitu. Misalkan pulpen dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, kalau dilihat dari luar atau diamati dari luar, pulpen itu akan terlihat sedikit besar, Bu, istilahnya. Dan juga kalau misalkan air dimasukkan ke dalam gelas akan mengikuti bentuk gelas itu sendiri, Bu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan, Bu. Kalau untuk Nadira Tita,
Mungkin dari percobaan tadi kita dapat mengetahui bahwa jika kita melakukan percobaan, kita dapat mengetahui perubahan wujud benda seperti yang Ibu contohkan tadi, kayak air yang dari gelas ke botol. Apa sih yang aku bilang? Belum, bentar lagi. Sudah cukup. Mungkin boleh dilanjutkan sama wujudnya. Percobaan yang sudah Ibu lakukan tadi. Pulpen dengan air. Apa lagi? Tumben lama kali. Lagi buat. Oh my god. Mati weh laptopnya. Kata suara media sama mikrofon. Apa nih? Buka ya kamu ya. Iya. Cewek ya. Buset.